سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Para hadirin hadirat ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali kajian kita rutinan setiap Sabtu pagi taklim weekend di kediaman Abah Haji Fatoni. Semoga panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, langsung. Mau dilangsungin belum datang semua. Gimana? Tanya jawab aja dulu. Tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke, ada yang ingin ditanyakan Bunda? Gak ada. Oke, sedikit mengulas kembali peta besar kita tentang proses pembentukan syariat atau agama Islam, gitu ya. Mulai di zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman Al-Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman yang berikutnya Imam 4 madhab, gitu ya. Proses semua itu. Kalau zaman Rasulullah SAW, kita ambil contohnya ya rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Di zaman Rasulullah, syariat Islam yang contohnya 5 ini berproses. Nabi umur 40 tahun menjadi nabi, menjadi rasul. Ayat yang turun, wahyu yang turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kemudian 10 tahun berikutnya setelah berdakwah berjuang di kota Makkah 10 tahun, maka tahun ke-11 setelah kenabian beliau umur 51 barulah terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika malam Isra wal Mi'raj itu barulah Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Artinya 40 tahun ke 51 itu 10 tahun lebih. 10 tahun lebih itu tidak ada sholat 5 waktu. Baru setelah Isra Mi'raj diwajibkan sholat 5 waktu. Kemudian 3 tahun kemudian barulah Rasulullah meninggalkan kota Makkah, hijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah barulah Rasulullah ditambah kewajibannya yaitu sholat Jumat. 13 tahun di Mekah tidak ada sholat Jumat. Sholat 5 waktu pun ketika Isra Mi'raj tahun ke-11 setelah beliau jadi nabi. Ketika hijrah ke Madinah baru ditambah dengan sholat Jumat. Yang ingin Habib sampaikan proses ya, proses. Ketika sudah berada di Madinah 2 tahun berikutnya, 2 tahun setelah Rasulullah berada di kota Madinah, baru Allah tambah lagi perintahnya kutiba alaikumus shiyam. Itu 2 tahun setelah berada di kota Madinah. Dan
Kalau ditambah dengan periode Mekah 13 tahun di Mekah ditambah 2 tahun Madinah 15 tahun. 15 tahun jadi Nabi, baru ditambah dengan kewajiban puasa Ramadan. Yang ingin Habib sampaikan, proses bertahap, tidak langsung semua jadi satu. Jangan tergambar bahwa ketika Nabi Muhammad di dalam Gua Hira umur 40 tahun turun wahyu langsung, "Hei Nabi Muhammad, ini loh syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya." Oh, enggak begitu. Tidak begitu. Begitu pula dengan Qur'annya. Quran apakah langsung sempurna? Enggak. Di Gua Hira Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian ketika tahun ke-11 Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bertahap, turun sepotong dari surat. Ketika turun perintah kutiba alaikumus siyam, surat Al-Baqarah, lo juga potongan ayat, potongan surat, tidak sempurna. Kemudian 2 tahun berikutnya 3 2 ke 6 4 tahun berikutnya barulah Rasulullah melaksanakan ibadah haji dan umrah, berangkat meninggalkan kota Madinah menuju ke Mekah untuk haji dan umrah, tetapi tidak boleh masuk, tertahan di batas terluar wilayah Mekah di Hudaybiyah. Orang Mekah tidak mengizinkan. Kenapa? Ada apa kok tiba-tiba pengen masuk ke Mekah untuk haji dan umrah? Wong kalian sudah meninggalkan Mekah, hijrah ke kota Madinah. Ya sudah, move on aja, gak usah kembali ke Mekah. Ketika akan kembali ke Mekah untuk haji umrah, di stop. Oh, selama ini perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lainnya, tidak ada gencatan senjata, tidak ada hubungan diplomatik antara Mekah dengan Madinah, maka nggak bisa masuk. Kalau mau masuk berarti sekarang perjanjian damai dulu, perjanjian Hudaybiyah. Gencatan senjata selama 10 tahun ke depan, baru membuka hubungan diplomatik terbatas. Itu pun kemudian orang menyatakan tahun ini Muhammad dan pengikutnya kembali ke kota Madinah, tidak boleh masuk Mekah tahun ini, tapi tahun depan saja baru boleh mulai. Maka Rasulullah turun, Allah Ta'ala perintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in uhsirtum famastaysara minal haji, tapi kalau kalian tertahan tak bisa masuk, ya sudah, supaya melepaskan ihrammu yang sudah terpakai, sembelihlah hewan kurban, bayar dam. Karena tidak bisa masuk Mekah, tidak bisa tawaf, tidak bisa semua, tertahan di luar, tapi sudah kandung pakai kain ihram, tapi tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah rukun-rukun haji. Sudah kembali ke Madinah, tapi diganti dengan bayar dam. Bertahap proses. Tahun depannya, tahun ke-7, Rasulullah mengatakan umratul qadha, umrah yang diqadha, karena tahun lalu nggak bisa, tahun sekarang dilaksanakan, disebut umratul qadha. Tahun depannya lagi hajjatul wada, haji perpisahan. Jadi Rasulullah umrah beberapa kali, tapi hajinya cuma sekali, hajjatul wada, ketika beliau berumur 62 tahun. Jadi kalau tanya kapan manasik haji diajarkan oleh Rasulullah, ketika beliau umur 62 tahun. Jadi nabinya umur 40, tapi praktek tata cara manasik haji Rasulullah umur 62 tahun setelah jadi nabi. Yang ingin Habib sampaikan, proses bertahap. Oke, sampai di situ jelas? Jelas. Dimas Bros. Ibu jelas Bu? Jelas Bu ya? Lanjut, setelahnya masa Khulafaur Rasyidin. Pertama adalah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masa yang kedua adalah Khulafa Ar-Rasyidin, Khulafa
Rasyidin. Siapa aja? Siapa khulafa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tayyib. Kenapa? Proses. Sama proses. Banyak hal yang terjadi di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apa proses? Di masa Rasulullah, Al-Quran itu turunnya sepotong-sepotong, tidak sempurna ya. Dimulai dengan surat Al-Alaq, Iqra, diakhiri ketika Hajjatul Wada, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Quran itu turunnya sepotong-sepotong. Jadi bukan langsung naskah mushaf Al-Quran sempurna, tidak, tapi sepotong-sepotong. Yang sepotong-sepotong itu kemudian tidak berurutan. Tidak berurutan. Turun surat yang pertama turun Al-Alaq, yang terakhir adalah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi kalau kita pegang Al-Quran mushaf Al-Quran yang ada kita, surat pertamanya Al-Baqarah, bukan Iqra. Surat pertamanya Al-Baqarah, bukan Iqra. Padahal yang pertama kali turun Iqra Al-Alaq. Wahyu yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad itu Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi di dalam Al-Quran surat terakhir adalah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad itu tidak urutan seperti urutan Al-Quran, tidak. Tapi turun sepotong-sepotong. Kemudian setelah itu, setelah diwajibkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan Ramadan, barulah Rasulullah tadarus dengan Jibril. Tadarus dengan Jibril itu bukan tadarus seperti kita, Qur'annya sudah komplit sempurna, tinggal baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya. Tidak, tetapi menyusun ribuan ayat yang sudah turun secara acak dan tercerai-berai selama ini. Itu kalau boleh digambarkan potongan-potongan puzzle yang berantakan itu, bagaimana caranya disatukan. Itu tugas malaikat Jibril dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadarus Nabi Muhammad dengan Jibril itu mengurutkan susunan Al-Quran dan surat-suratnya dan ayat-ayatnya. 6.000 lebih ayat itu, Bu, tercerai-berai, semrawut, bulat, ruwet. Tapi Rasulullah dan malaikat Jibril kemudian dihafalkan, dirapikan. Ini Al-Fatihah ayatnya ini, Al-Baqarah begini. Padahal 6.600 ayat. Itu tadarusnya Nabi Muhammad. Itu jangan dibayangkan kayak kita tinggal baca tok. Enggak. Enggak dibaca kadang-kadang ya. Itu tadarusnya Jibril dengan Nabi Muhammad begitu. Yang tercerai-berai dan puzzle-puzzle yang tak tersusun itu disusun. Oke. Nah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Quran tidak tertulis. Artinya ada yang menulis tapi sedikit, tidak banyak, tercerai-berai juga di pelepah kurma, di kayu, di batu, tercerai-berai. Tetapi Rasulullah hafal, para sahabat juga hafal. Mereka adalah generasi penghafal yang kuat. Didik apa? Didik selalu hafal. Jadi kalau melihat orang nulis tuh, ngapain nulis? Kelihatan kalau nggak cerdas ini nulis. Mereka itu dengar sekali langsung apal, sebanyak apapun apal, urutannya serumit apapun apal, gitu loh. Generasi hafalan yang kuat. Jadi kalau ngeliat orang nulis tuh, iki nggak cerdas sih. Kita rolek gak pinter nulisnya, kita rolek gak pinter.
Beda zaman ya. Jadi memang begitu. Jadi orang dulu nggak begitu tertarik untuk menulis. Kenapa? Karena perilaku menulis itu perilaku yang tidak pati cerdas. Zaman sekarang kan beda. Kabeh ditulis. Kabeh lali. Lanjut ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang tidak ada penulisan resmi karena generasi-generasi penghafal. Diurutkan juga dihafal. Nah, sahabat itu murid ya, murid Rasulullah, mereka juga para penghafal Al-Quran. Masalah timbul itu ketika masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid untuk perang. Kemudian terjadi pemberontakan kecil-kecil. Abu Bakar mengerahkan aparat keamanan. Nah, ketika pengerahan aparat keamanan, ketika pasukan diberangkatkan, maka otomatis banyak dari kalangan sahabat yang syahid. Nah, sahabat yang hafal Quran itu syahid, meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab justru yang mengatakan, ya Khalifah Rasulillah adrikil ummah, wahai pengganti Rasulullah, yaitu Abu Bakar, adrikil ummah, selamatkan umat. Selamatkan umat. Kenapa selamatkan umat? Khiftu bidhihabil Quran bidhihabib. Saya khawatir Al-Quran itu hilang lenyap begitu saja dengan syahidnya para sahabat penghafal Quran. Betul, sahabat itu penghafal Al-Quran, tapi kalau mereka meninggal dunia, ya Qurannya ikut hilang. Lah yang jadi masalah generasi berikutnya bagaimana? Maka Umar mengatakan kepada Abu Bakar, alangkah baiknya kau tuliskan Al-Quran dalam satu naskah tertulis. Abu Bakar menolak. Ya Umar, kaifa af'al syai'an ma lam yaf'alhu Rasulullah. Hai Abu Bakar, bagaimana mungkin saya berani melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan? Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita menulis Al-Quran dalam satu naskah mushaf, tidak pernah. Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan menulis Al-Quran dalam satu mushaf, satu naskah, tidak pernah. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari hadis. Tidak mau Abu Bakar. Abu Bakar itu istilahnya Bu ya, contoh apa Bu? Abu Bakar itu tidak kelihatan tak tulisannya. Tidak kelihatan Bu. Oh malah cowili gede no mas. Tekstualis. Abu Bakar itu akan melakukan sesuatu kalau ada teks Al-Quran, ada teks hadisnya. Kalau ada dalilnya, Abu Bakar melakukan. Kalau enggak ada dalilnya, Abu Bakar enggak mau. Tekstualis. Pokoke kudu ngono. Pokoke ngono. Pokoke ana dalile, pokoke ana hadise, pokoke. Maka ketika ada ide dari Umar yang ayo tulis, enggak ada dalilnya, tidak mau. Abu Bakar itu tidak mau. Setelah didesak oleh para sahabat, akhirnya ya sudah, ditulislah Al-Quran dalam satu naskah, tetapi disimpan sendiri. Tidak boleh disebarkan, tidak boleh dipublikasikan. Oke. Ini ceritanya tentang apa? Proses. Quran itu udah berproses Bu. Quran yang kita baca sudah jadi sekarang. Itu proses. Proses zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Abu Bakar, yang cuma ditulis satu tok dan disimpan, nggak dipublikasikan, nggak ada yang tahu. Yang mau belajar Quran bagaimana? Hafal no. Yang mau ngaji
apalno. Membaca Quran apalno. Oke, jelas? Lanjut ya. Nah, kemudian masa yang kedua masa Umar bin. Nah, kalau Umar bin Khattab kebalikan dari Abu Bakar. Umar itu kontekstualis. Oh, mana Habib? Istilahnya keduren ya. Kontekstualis. Ngono tapi yo ojo ngono. Tekstualis sesuai dengan teks, kudu ngono. Kalau kontekstualis lihat konteks keadaan di lapangan. Ngono tapi yo ojo ngono. Yo Islam tapi yo Islam. Ngono tapi yo ojo. Apa yang Umar lakukan penting, Bu? Pertama, apa sih dilakukan Umar dianggap kontekstualis? Pertama, Umar itu meniadakan hukum ghanimah. Ibu tahu ghanimah? Rampasan perang. Di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, pasukan yang berperang kan dapat ghanimah. Ghanimah menjadi hak milik pribadi yang berperang. Itu hukum ghanimah. Tapi di masa Umar dihapus. Ghanimah tidak menjadi hak milik pribadi yang perang, tetapi ghanimah harus masuk ke Baitul Mal. Masuk ke Baitul Mal. Di zaman Rasulullah ghanimah milik orang yang perang. Di zaman Abu Bakar ghanimah menjadi milik orang yang perang. Itu hukumnya begitu. Tapi hukum itu kemudian ditiadakan, dihapus oleh Umar. Jadi Umar cek wani temen ya. Cek wani nih Umar gitu ya. Gini loh Bu. Kalau di zaman Rasulullah itu Bu, ghanimah memang menjadi pasukan yang perang. Yang perang itu ketika perang dapat ghanimah. Tetapi Bu, kalau yang perang itu wafat meninggal dunia, maka istrinya menjanda, anaknya yatim piatu. Bu, menjanda kemudian yatim piatu, suaminya pejuang, suaminya panglima perang, suaminya pahlawan Islam, tapi kalau sudah meninggal dunia, istrinya keleleran, anaknya keleleran. Sebab itulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolong mereka. Kesian ini keleleran, ini kesian anaknya nggak tidak perhatikan. Rasulullah menikahi mereka, menikahi Saudah binti Zam'ah, menikahi Ummu Salamah, sehingga anaknya yang yatim keleleran itu punya ayah tiri Nabi Muhammad dan diberikan nafkah. Istrinya yang janda keleleran itu Bu menjadi istri Nabi Muhammad, mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibu negara. Ibu tergambarkan, terbayang. Rasulullah menikah dengan janda-janda tua ya, yang kadang punya anak yang ekonominya payah. Kalau dalam pandangan seorang lelaki, ini golek pegawaian ini. Golek pegawaian ini. Ini nambah kerepotan kira. Ya betul Bu ya. Bukan kesenangan itu. Karena dinikah oleh Rasulullah itu yang usia sudah lanjut, kadang-kadang punya anak banyak. Ya buat laki-laki itu pegawaian, nambah-nambahi beban menurut saya pribadi. Itu bukan kesenangan itu. Itu enggak kesenangan. Kalau dicari harta, memang tidak berharta mereka. Anak-anaknya mendapatkan nafkah dari Rasulullah. Kalau Rasulullah menginginkan kesenangan suami istri dalam tanda kutip, itu perempuan-perempuan pangapunten sudah usia lanjut, expired Bu, expired. Oke. Jelas Bu?
Beb, ini kenapa disampaikan dia? Di zaman Rasulullah, ghanimah milik yang perang. Tetapi kalau meninggal dunia ini keleleran-keleleran. Ini Rasulullah yang kemudian pasang badan, Rasulullah yang menikahi janda-jandanya, Rasulullah yang kemudian merawat anak-anaknya. Kemudian di masa Abu Bakar juga proses seperti itu masih terjadi, ghanimah milik yang perang. Tapi kalau menjanda dan nanti yatim bagaimana? Di masa Umar berpikir, lu nggak bisa begitu. Masa sempat ada janda tak kawin kabeh? Mana bisa? Nggak bisa begitu itu. Nggak bisa begitu. Maka kemudian ghanimah dihapuskan. Ghanimah tidak menjadi hak milik pribadi yang perang, tapi ghanimah harus masuk ke Baitul Mal, milik Baitul Mal. Kemudian dari Baitul Mal itu diberikan kepada mereka yang perang, pasukan itu sesuai dengan masa berperang, sesuai dengan jabatannya. Kemudian keluarga yang di rumah mendapatkan jaminan dari Baitul Mal. Enggak dirabi sebenarnya. Jadi ketika andai kata syahid di jalan Allah, oke, syahid, tapi Baitul Mal akan tetap membiayai keluarganya. Enggak dirabi jadi ibu ya tadi. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah, itu namanya kontekstualis. Apa yang terjadi di lapangan, Umar mencari jalan keluar. Apa ada dalilnya perbuatan Umar ini? Tidak ada dalilnya. Tidak ada perintah Allah seperti itu, tidak ada perintah Rasulullah seperti itu. Tapi fakta sosial di lapangan, faktanya begitu dan harus ada jalan keluarnya. Umar cari jalan keluar dengan meniadakan hukum ghanimah, padahal ghanimah perintah Allah dan Rasulnya. Bu, sampai di sini bisa dipahami? Itu bukan hanya tidak ada dalilnya, tapi dalil yang sudah ada dihapus oleh Umar. Hukum yang sudah ada dari Allah dan Rasulnya dihapus oleh Umar, tidak aktifkan oleh Umar bin Khattab, dan beliau berani. Umar itu kontekstualis, ngono tapi yo ojo ngono, iyo keleleran, iyo menjanda, tapi nek kudu dirapi kabeh yo ojo ngono. Ngono tapi yo ojo ngono. Oke, Bunda, bisa dipahami antara tekstualis dengan kontekstualis? Ya. Salah satunya itu. Kemudian yang dilakukan oleh Umar, Bu, karena kebijakan ghanimah ke Baitul Mal dan yang perang dapat rezeki dari Baitul Mal, keluarga yang ditinggalkan di rumah juga tetap dari Baitul Mal. Justru kebijakan ini membuat kaum muslimin mereka beramai-ramai daftar jadi tentara. Justru banyak yang daftar jadi tentara. Kenapa? Karena enak ya. Enak ya. Karena jaminan sosial dari Baitul Malnya ada. Satu itu. Kedua, di zaman itu ada duet maut. Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Dua panglima perang, dua bintang lapangan. Dua orang ini kalau sudah jadi panglima, memimpin pasukan, menangan tidak pernah kalah. Dua orang ini, Ikrimah bin Abi Jahal sama Khalid bin Walid, kalau memimpin pasukan mesti menang. Bergerak ke Syam, Ghassan ditaklukkan di tangan Umar dan Ikrimah. Bergeser ke Irak, Irak ditaklukkan. Bergeser ke Persia, Iran ditaklukkan. Bergeser lagi ke Palestina, Palestina ditaklukkan. Bergeser lagi ke utara Afrika, Mesir ditaklukkan. Sampai Aljazair, sampai Maroko. Sehingga Ikrimah dan Khalid ini jadi buah bibir pembicaraan, simbol kepahlawanan. Oh, jadi kalau cerita tentang Ikrimah memimpin perang begini, ceritanya luar biasa. Khalid bin Walid begini, ceritanya luar biasa. Jadi orang-orang itu bangga kalau anaknya, kalau suaminya
bagian dari pasukannya Ikrimah atau bagian pasukan Khalid? Superhero. Superhero. Maka jangan heran kita kok anak-anak kita ditipu dengan Superman, Batman, Avengers. Kenapa? Loh, orang Amerika Hollywood itu sebetulnya butuh sosok superhero. Mereka butuh sosok yang dibanggakan dan mereka tidak punya. Mereka nggak punya sosok yang dibanggakan, nggak. Kita punya Nabi Muhammad yang kita banggakan. Kita punya sahabat yang kita ceritakan. Mereka tidak punya. Maka yang dicari adalah superhero, Batman, Superman, Spiderman, ya. Ini kalau panas mati ya? Iya, kalau panas mati. Apa sekarang tadi? Superman. Yang ingin Habib gambarkan, jadi di masa Umar itu kalau cerita tentang Khalid, cerita tentang Ikrimah, ini superhero ini. Ini diceritakan para orang tua, diceritakan kepada anak-anak, bangga senang. Maka anak-anak cita-citanya jadi orang kuat. Seperti siapa? Khalid. Coba zaman dulu sudah ada baju bergambar, gambarnya Khalid kan. Sehingga pasukannya tambah banyak. Sudah ghanimahnya ke Baitul Mal dibagi dengan baik sistemnya. Kemudian yang daftar juga semakin banyak. Kemudian ada sok Ikrimah sama Khalid. Khalid itu menangan. Kenapa Khalid selalu menang? Ternyata di helm besinya itu dia simpan rambut Rasulullah SAW. Rasulullah kalau potong rambut bekas potong ini rambutan, para sahabat itu rambutan. Nah, Khalid itu punya, dia punya rambutnya Rasulullah disimpan, ditutup dengan kain, diselipkan di helm perangnya, menangan. Rambutnya, Masya Allah. Itu membuat Khalid selalu menang. Itu rahasia Khalid. Terus apa lagi Bunda? Karena pasukannya banyak, karena perangnya menangan, Baitul Mal itu surplus, banyak duitnya. Dan yang disantuni banyak, yang dapat jaminan sosial banyak. Maka Umar perintahkan tulis, catat. Pembukuan, audit itu mulai ada di zaman Umar. Zaman Rasulullah nggak pakai auditor, zaman Abu Bakar nggak pakai auditor. Di zaman Umar audit. Di zaman Umar mulai ada audit. Mulai ditulis uang yang keluar masuk ke Baitul Mal, mulai ada surat menyurat kenegaraan tertulis, dan mulai Umar mengirimkan orang-orang kepercayaannya pergi ke Syam, pergi ke Hims, ke Suriah, pergi ke wilayah-wilayah, cek gimana mereka memimpin. Kalau gubernur saya, kalau wali kota saya, ada rakyatnya sakit, greges, tidak nyambangi, pecat. Dicopot gara-gara apa? Tidak nyambangi rakyatnya. Sekarang malah di Covid kan. Dipecat. Umar kirimkan orang kepercayaannya ke Hims, salah satu wilayah Homs sekarang betulnya Homs di Suriah. Coba lihat siapa fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin yang ada di kota tersebut, yang tidak tercover oleh Baitul Mal lokalnya. Ditulis. Pertama adalah Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari, nama lain. Ketika ini disodorkan pegawainya, orang kepercayaannya kepada Umar kata, Abu Musa al-Asy'ari sahabat, ini sahabat Rasulullah. Abu Musa, iya. Ini yang sekarang jabatannya wali kota di situ. Iya. Orang paling melarat di situ wali kotanya. Abu Musa al-Asy'ari, jabat wali kota. Itu fuqara pertama yang ada di kota tersebut. Ya Allah. Tapi Umar senang. Alhamdulillah, tidak salah pilih saya. Tidak salah pilih. Jangan salah pilih tidak waktu pemilu. Maka kemudian Umar perintahkan
keluarkan 10.000 dinar dari Baitul Mal, kirim untuk Abu Musa al-Asy'ari operasionalnya di kota Hemus. Pegawainya bawa 10.000 dinar, dibawa diserahkan kepada Abu Musa. Abu Musa membawa pulang sambil berderai air mata. Pulang ke rumah berderai air mata, pucat pasi. Sang istri bertanya, ada apa wahai suamiku? Ada bala, ada musibah yang menimpa umat. Kata sang istri berkata, lebih besar balanya, lebih besar musibahnya daripada itu. Ada apa? Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Harta dunia masuk kepada diriku yang akan menghancurkan akhiratku. Gara-gara 10.000 dinar dari Baitul Mal yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Istrinya faham, langsung diambil duit itu Bu, langsung dibagikan kepada fuqara wal masakin, dan seluruh penduduk hari itu juga tidak sampai waktu sore pulang dengan tangan kosong. Ono apa? Bojo kowe ngono. Tidak terucap tapi tangannya. Ono aku juga. Aduh, kalau pulang 10.000 dinar, Pak Ki gelang. Kalau ya Allah. Ini kok ngomong gitu kenapa ya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya mungkin kita nggak selevel itu, nggak level sahabat dia. Ya, tapi ojo ketunya teman-teman aku. Ojo ketunya aku. Oke, Umar itu kontekstualis. Banyak yang beliau lakukan yang di zaman Abu Bakar nggak ada, zaman Rasulullah nggak ada. Nggak ada perintah Allah, nggak ada perintah dari Rasulnya, tapi Umar lakukan. Kenapa? Yang konteks kehidupan lingkungannya menuntut untuk seperti itu. Baitul Mal nggak bisa kayak zaman Rasulullah percaya keluar masuk gitu toh. Harus ditulis yang masuk berapa, yang keluar siapa, untuk siapa. Zamannya menuntut seperti itu, maka beliau konteks nggak nunggu dalil. Mau nyantet Baitul Mal bagaimana? Nunggu dalilnya dari Allah dan Rasul. Ya nggak ono. Mau buat audit pejabat, nunggu dalil dari Quran dan hadis. Ya nggak ono. Konteks lanjut ya. Lanjut ya. Nah, habis melanjutkan lagi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang kontekstualis. Wilayahnya semakin besar, wilayah-wilayah baru semakin banyak, muncul generasi muslimin yang baru, kemudian mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah, pusat ibu kota. Ibu kota pasti ramai. Ketika Ramadan datang, Masjid Nabawi penuh, ramai. Sebagian sholat jamaah, sebagian sholat sendiri, sebagian i'tikaf, sebagian Quran, sebagian tadarus bersama. Tapi ramai. Umar melihat alangkah baiknya kalau mereka ini saya kumpulkan dengan seorang imam baca Quran. Maka Umar perintahkan mereka semua, ayo semuanya kaum muslimin sholat tarawih berjamaah. Rasulullah tidak pernah tarawih berjamaah. Rasulullah tidak pernah tarawih berjamaah. Rasulullah pernah sholat malam qiyamul lail. Kalau Rasulullah sepanjang tahun, bulan apapun pasti bangun qiyamul lail. Pasti. Kemudian ketika Ramadan pernah Rasulullah malam pertama sholat malam qiyamul lail di Masjid Nabawi. Dilihat oleh beberapa sahabat yang kebetulan lewat. Loh, tumben Rasulullah tahajud qiyamul lail di masjid. Tumben, kenapa tumben? Karena Rasulullah selalu tahajud qiyamul lail di dalam rumah, tidak di masjid. Ketika kelihatan di masjid, tumben. Maka beberapa sahabat ini kemudian sholat di belakang Rasulullah, jadi jamaah. Esok harinya, besok paginya beberapa sahabat ini menyampaikan kepada sahabat yang lain, share di grup. Istilahnya ya. Maka ya, malam kedua Rasulullah keluar dari rumah sholat di masjid, sahabat yang datang tambah banyak. Nah, sudah baca share-sharean kan? Malam kedua banyak. Nah, keesokan harinya yang banyak di malam kedua itu mereka
menyampaikan lagi, maka malam hari kedua sampainya setelahnya viral. Malam ketiga Rasulullah keluar ke masjid, jamaah membludak memenuhi Masjid Nabawi, full. Malam ketiga itu full. Besok paginya, wah sudah semua ngerti. Nanti malam kita semua sholat. Malam keempat dari Ramadan ternyata sahabat sudah penuh membludak keluar Masjid Nabawi, tetapi Nabi Muhammad tidak keluar dari rumahnya. Tidak sholat di masjid, tapi sholat di rumah. Setelah subuh baru Rasulullah keluar untuk sholat subuh. Selesai sholat subuh mengatakan, saya tahu kalian semua hadir datang untuk sholat. Kata Rasulullah, khiftu an tufrudha alaikum fata'jazu. Saya khawatir, saya takut melihat kalian semangat, yang sunnah itu Allah rubah jadi fardu. Kalau fardu wajib, kalau wajib fata'jazu, kalian yang tidak mampu, kocar kacir. Rasulullah itu beliau pribadi sepanjang tahun pasti dia mulai. Tapi kalau umatnya sepanjang tahun suruh wajib dia mulai, fata'jazu, kalian tidak mampu. Rasulullah itu loh, beliau mampu. Tapi ketika umatnya, jangan. Bukan yang dia mampu dipaksakan kepada orang lain, enggak begitu. Dianjurkan, monggo man qama ramadhana, kan gitu, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Iya, Rasulullah hanya menganjurkan. Tapi kalau terlalu semangat, jangan sih, kok jadi fardu? Dianjurkan, disampaikan, iya, tapi sampai diwajibkan nggak mau Rasul. Itu Ramadan di masa Rasulullah SAW. Di masa Umar kasusnya ramai sendiri-sendiri. Di masa Abu Bakar juga ramai sendiri-sendiri. Di masa Umar dia perintahkan, sudah kalau begitu sholat berjamaah dengan satu imam. Itu perintah Umar, bukan perintah Allah dan Rasulnya. Nggak ada dalil dari Al-Quran, nggak ada dalil dari hadis, tapi perintah Umar. Berapa rakaat? Berapa rakaat perintah Umar? Berapa? 20. Dari mana 20 ini? Dari mana 20? Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah bernama Ibnu Abbas. Beliau pernah meriwayatkan Rasulullah itu sholat malam sebanyak 3, ada mengatakan 11, ada orang 13 rakaat. Ummul Mukminin Aisyah beliau mengatakan Rasulullah tidak pernah lebih, kalau dia mulai itu tidak pernah lebih dari 8 rakaat. 8 tambah 11 berapa? 8 tambah 11? 19. Kalau 8 tambah 13? 1. Itu hitungannya Pak Angel. 11 tambah 8, 19. Kalau 13 tambah 8, 21. Umar ambil 20, kemudian ditambah dengan witir entah 1 atau 3. 20 ini Bu mengamalkan 2 hadis sekaligus. Yang betul mana? 8, enggak 11. 8, 11. Kabeh lapono, 8 tambah 11. Oke. Umar kontekstualis. Mana yang benar? 8 atau 11? Ya sudah, 8 tambah 11 tambah akeh malah 20. Oke. Ini bukan perintah Allah, bukan perintah Rasulullah, perintah Umar. Ketika dia lihat sahabat semua dan kaum muslimin sholat berjamaah dengan satu imam, Umar berkata, "Ni'matul bid'atu hadhihi."
ini sebaik-baik bid'ah. Bid'ah yang baik ya begini. Ya ngomong? Oke. Bisa dipahami Bunda? Ya Allah, sholli ala Muhammad. Qurannya bagaimana Bu? Quran dulu di masa Abu Bakar bagaimana? Ditulis satu naskah tetapi disimpan. Di masa Umar naskah itu kemudian diberikan kepada Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Disimpan oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Ketika Umar wafat meninggal dunia dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman? Kalau Utsman perjanjiannya jelas, dia akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Abu Bakar dan Umar. Maka Utsman itu perpaduan antara tekstualis dan kontekstualis. Apa yang dilakukan Utsman? Utsman itu kemudian publikasi Quran. Di masa Abu Bakar dirintis satu naskah disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian masa Umar disimpan oleh Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Di masa Utsman timbul masalah. Kenapa? Wilayah Islam gede, Mauritania, Maroko, Aljazair, Mesir, Irak, Iran, Turki, Kurdi, Persia. Ini wilayah-wilayah non-Arab yang mereka kemudian masuk Islam dan mereka belajar bahasa Arab, artinya belajar Quran. Nah, Qurannya cuma satu tok tertulis, selain itu harus dengan hafalan. Lu kangelan ini Bu, kangelan, kesulitan luar biasa. Lo bayangin, kan cuma satu tok naskah itu. Yang di masa Abu Bakar cuma satu tok, di masa Umar satu tok, satu. Dan patokannya kudu hafalan semua. Oke, generasi sahabat memang penghafal, tapi generasi berikutnya, apalagi generasi yang non Arab, bukan Arab. Persia, Iran itu bukan Arab, Turki itu bukan Arab, Kurdi itu bukan Arab, Mesir itu bukan Arab, Aljazair, Maroko itu sudah bukan Arab, barbar mereka, campuran Afrika. Allahumma ketika masuk wilayah Islam, Arabnya jadi dominan. Tapi Mesir itu bukan Arab, Qibti. Maka Rasulullah punya istri namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, Qibti itu bahasa Arab, Inggrisnya Egypt, Qibti, bukan Arab itu. Egypt itu apa Beb? Yo bangsanya Fir'aun itu. Egypt, Qibti. Yo Cleopatra itulah. Bukan elek loh ya. Fir'aun itu ras terhormat. Fir'aun itu ras pinter, ras cerdas dan terhormat, berkebudayaan. Cleopatra itu cantik cerita dan punya pengaruh, punya power. Maka ketika menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, istri-istri yang lain, waduh, dapat bule rek. Wah, ini saingan apa nih rek? Apa nih? Oh, Maria Al-Qibtiyah masuk jadi Ummul Mukminin itu ribut yang lain. Kenapa? Ini produk impor ini rek, bukan lokal ini. Apalagi kemudian Rasulullah punya anak Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Oh, betapa bahagia Rasulullah. Kapan-kapan tak ceritain tentang itu. Ini sih. Kembali kemari. Ketika wilayahnya besar, banyak generasi Muslim baru yang mereka non-Arab, kesulitan ini dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab itu sulit. Apalagi kudu ngapal Quran, maka terjadi perbedaan pelafalan Quran, terjadi perbedaan baca Quran, terjadi perbedaan penulisan Al-Quran. Utsman panggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mendapatkan mandat tugas untuk melakukan publikasi Quran yang satu naskah tadi yang bersama Ummul Mukminin Hafsah bin Umar diminta oleh Zaid. Kemudian Zaid melakukan cross check dengan hafalan para sahabat. Utsman store Quran dengan tulisannya, ayo dicocok. Kemudian Ali bin Abi Thalib,
kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab. Semua para sahabat penghafal Quran semuanya setor dengan Zaid bin Thabit, dan kemudian cek satu persatu, satu huruf, satu harokat, dicek satu persatu. Kalau ada perbedaan, kalau ada itu bagaimana ini? Maka Zaid bin Thabit mengatakan, andai kata Khalifah Utsman memberikan saya tugas memindahkan gunung Uhud, saya pindahkan, saya keduk, saya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lebih mudah bagi saya daripada untuk bertanggung jawab terhadap Quran dengan sahabat satu persatu. Zaid bin Thabit nek keliru, tak keliru sak donya. Tanggung jawab besar. Tapi kalau benar, oh pahalanya miliaran manusia sampai sekarang sampai hari kiamat. Maka Zaid itu ini tugas berat nih, tidak main-main nih. Andai kata disuruh memindahkan gunung Buring, itu lebih mudah daripada gunung Uhud dipindahkan, itu lebih mudah bagi saya daripada jadi kepala perekonomian. Tapi akhirnya selesai, maka satu naskah Quran tadi diperbanyak menjadi, ditulis menjadi 6 naskah. Ditulis manual, ini tidak ada fotokopian. Ditulis ya, satu naskah dicocokkan tadi benar semua, ditulis menjadi 6 naskah, dikirim ke Mesir, dikirim ke Syam, Damaskus, dikirim ke Irak, dikirim ke Yaman, dikirim ke Makkah, dikirim ke Madinah. Dengan perintah tidak boleh ada bacaan, tidak boleh ada hafalan, tidak boleh ada penulisan kecuali dengan standar mushaf ini. Ini standarisasi tulisan dan bacaan Quran di masa Utsman bin Affan. Dan sampai sekarang, Bu, kitab suci mana yang otentik sampai sekarang? Kitab-kitab lain ada bahasa aslinya enggak? Indonesia yang ada beberapa agama itu loh, kitab suci mereka aslinya berbahasa apa? Arab ya. Agama Hindu, Buddha punya kitab suci enggak? Hindu kitab suci apa? Ada bahasa aslinya? Ada bahasanya. Kitab aslinya? Apa bahasa apa? Apa beredar bahasa aslinya? Belum tahu semua diberi aneh keterangan. Ada enggak? Mereka pemuka agamanya mereka baca itu enggak? Pemuka agama mereka ketika ngaji taklim gitu kan kepada umatnya membacakan ayatnya diterjemahkan kan? Ya membacakan untuk umatnya dia itu Bisa. rasanya itu Tahu? belum tahu. Kangelan. Injil wis, Injil. Bahasa aslinya apa? Injil itu bahasa aslinya apa? Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa, bahasa aslinya apa? Bahasa apa? Belum ngerti semua. Oke. Nabi Ibrahim punya putra dua ya, Ismail dan Ishak. Ismail pindah ke Mekah ketika kecil, kemudian keluar sumur Zam-Zam, kemudian nanti dikorbankan, jadi dirubah jadi Idul Adha, kemudian membangun Ka'bah, maka menjadi kota Makkah. Nanti punya anak keturunan pada akhirnya adalah Nabi Muhammad, dan karena di Mekah berbahasa Arab. Tapi Nabi Ismail anaknya Ibrahim dari istri Hajar. Nabi Ibrahim punya istri yang pertama yaitu Sarah. Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara Benyamin dan 10 saudara yang lainnya yang mereka semua ketika kecil mencemplungkan Nabi Yusuf ke dalam sumur.
dan keturunan selanjutnya. Bu, yang Ishak ke bawah ini pada akhirnya menjadi Bani Israil. Yusuf itu dibawa ke Mesir. Ketika dicemplungkan ke sumur, kafilah lewat ngambil air, Yusuf, loh kok ada Yusufnya? Kemudian dibawa ke Mesir, dijual sebagai hamba sahaya budak. Kemudian Yusuf jadi menteri, keluarganya dari Palestina, kemudian pindah ke Mesir. Mesir jadi banyak Bani Israil. Ganti Fir'aun, ganti raja, yuk ganti menteri, Yusuf diganti. Kemudian pada akhirnya kebijakannya berubah, pembatasan. Ini kok banyak kaumnya Yusuf, orang-orang Israel yang datang ke Mesir. Batasi pembatasan. Nasionalisasi. Harus orang Egypt, harus orang Mesir asli. Pendatang dibatasi. Sampai pada masa Nabi Allah Musa. Zaman Nabi Musa itu pembatasannya lebih keras, bahwa kalau lahir bayi laki-laki dari Israel, eksekusi. Kalau yang lahir perempuan boleh. Maka Nabi Musa ketika lahir diletakkan di dalam kotak, dihanyutkan di sungai Nil. Ini ceritanya dipercepat banget ini, nggak detail satu-satu. Masuk ke istana Fir'aun, tapi orang tahu, loh ini Israel bukan Egypt. Kok tahu biar beda lah. Panjenengan yang orang Jawa kulitnya beda dengan orang Papua. Rambut jenengan yang orang Jawa beda sama rambutnya orang. Sama apa enggak? Keriting. Jadi kalau ini Papua, ini Jawa bisa membedakan enggak? Bisa. Ya sama. Ini Egypt, Mesir, ini Israel. Tahu? Mandu. Hidup Nabi Musa itu kecil, hidup di kalangan istana. Tapi sampai pada akhirnya diangkat jadi nabi, jadi rasul. Maka ketika Musa kembali ke Mesir, menghadap ke Fir'aun, masuk ke kerajaan, di lingkungan kerajaan, orang-orang kerajaan tahu ini memang dulunya anak angkatnya raja Israel memang. Tapi memang anak angkat keluarga kerajaan. Dia punya akses tertentu, punya akses khusus untuk masuk istana negara. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, dialog, dia berani. Kenapa? Ya memang orang istana dia, bukan rakyat jelata murni. Kalau jelata murni ya sudah masuk. Maka pada akhirnya Fir'aun enggan beriman. Allah Ta'ala sudah selamatkan dirimu dan kaummu, menyelamatkan Bani Israil. Nyebrang lautan, kan begitu. Allah perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Lautan terbelah menjadi underpass. Maka orang-orang lewat underpass itu sampai di ujung Palestina. Fir'aun dan pasukannya mengikuti, dibinasakan. Kenapa? Misi utama Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Dan itu Egypt itu bodoh amat. Bang, gue pikirin, beriman silahkan, nggak beriman silahkan. Kenapa? Misi utamanya menyelamatkan Bani Israel. Israel yang diselamatkan. Maka kitab Taurat itu bahasa Israel, bahasa Ibrani. Nanti setelah itu punya anak keturunan Nabiullah Daud itu juga Israel. Nabi Daud punya putra Sulaiman, Solomon. Daud itu David. Musa itu Moses. Ini kamu. Ya, mereka nyebutnya apa? Nyebutnya? Abraham, Ibrahim itu Abraham. Ismail itu? Bukan Samuel. Ishak Newton itu. Ishak Newton itu berarti orang Israel. Ishak Pak Ishak. Bahasa Inggrisnya? AC. Terjemah Indonesia Ishak. Ishak itu ikut orang Islam berarti. Mungkin kan karena kalau kita kuncinya, kalau Alkitab dan Injil itu kan kalau di Indonesia
dia kan dicetak dalam bahasa Indonesia juga ya. Dicetak dengan bahasa Israel ada nggak? Enggak ada. Kenapa Dicetak nggak dengan ada? bahasa Lokal. gimana agama itu berkembang. Jadi misalnya agama Katolik itu nanti di Malaysia ya dia akan dicetak dengan bahasa Melayu. Al-Quran harus tetap bahasa Arab. Diterjemahkan silahkan, tapi harus bahasa Arab. Harus tadarus, harus baca Quran. Maka anak-anak kecil kita ya hafal Quran, hafal Fatihah, hafal Qul, hafal Ikhlas. Memang terjaga. Terjemahan kadang-kadang ada degradasi makna. Ada degradasi makna, nggak bisa semua diterjemahkan secara tekstualis. Ada degradasi makna. Quran pun kita terjemahan Quran itu enggak ya mewakili makna apa, tapi enggak seluruhnya, enggak bisa. Ya kayaknya masing-masing bahasa punya karakter. Nah, yang Imam Habib sampaikan, karena masa Utsman ada standarisasi, maka Quran itu dari dulu sampai sekarang harus begitu. Paten. Maka kalau ada terjemahan Quran tok ditulis surat ini saya agak nggak setuju. Ada degradasi makna yang tidak akan terungkap kecuali dengan teks bahasa Arab. Terjemahan hadis rawahu saya nggak senang. Tapi ada teks Arabnya kemudian terjemahan. Kenapa? Oh ini harus otentik. Kita punya ini. Kita punya ini. Ini dijaga. Agama lain? Mengikuti bahasa. Bahasanya. Pemuka agamanya tahu nggak bahasa aslinya kita? Kita, anak-anak kita tahu Quran. Anak-anak kita kecil-kecil tahu Quran, tahu hadis. Kenapa? Memang perlu dijaga. Memang harus dijaga. Oke lanjut ya. Bunda lanjut Bunda. Ini di masa Ali. Masa Ali bagaimana Bunda? Masa Ali ada apa? Quran sudah publikasi ya, Quran sudah disebarkan ya. Di masa Ali bin Abi Thalib, Imam Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan titik. Berikan apa Bu? Apa Bu? Titik. Titik. Karena sebelum masa Ali, bahasa Arab itu memang tanpa titik Pak. Kelihatan? Oke. Bu, ini bacanya apa Bu? Bu, ini bacanya apa Bu? Ini? Kok tahu? Kalau bismillah sudah tahu semua. Bu, ini nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Lah kok Ibu tahu itu loh? Bismillah sudah tahu semua, apa tahu bismillahnya aja. Karena ini sering terlihat, sering terbaca, sering terpakai. Jadi walaupun tanpa titik, walaupun tanpa harokat, panjenengan bisa membedakan. Di zaman Rasulullah dan zaman sahabat, semua huruf hijaiyah, huruf Arab tidak ada titik, tidak ada harokat, dan mereka bisa baca semua karena kebiasaan. Tetapi generasi selanjutnya nih setelah Ali bin Abi Thalib, waduh, muncul lagi generasi baru yang mereka tidak bisa Bu. Maka Ali perintahkan Abul Aswad kasih titik, itu generasi baru repot, maka diberikan titik. Ada titik itu di masa Ali. Sebelum masa Ali nggak ada titik, nggak gundul kan. Ali yang perintahkan kasih titik. Jim, A, sebelumnya nggak ada, ya tiga-tiganya sama. Kemudian dan ro, sin, sod. Ini di masa Ali baru ada titik-titik. Sebelumnya polosan semua. Mungkin akan bertanya, loh Beb,
Mosok polosan bisa? Lah kita aja bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sering dilihat. Ya, karena sering dilihat, sering kita baca, sering kita pakai. Begitu pula dengan generasi Rasulullah dan para sahabat. Nggak pakai titik, nggak pakai harokat, polosan, bisa lancar. Kenapa? Biasa terpakai. Jadi kalau Utsman, Umar, Abu Bakar lihat huruf Arab, kok ada titik-titiknya? Apaan? Apa ini titik-titik? Kenapa? Karena mereka hidup di generasi pertama yang tanpa titik sama sekali. Loh, kalau Abu Bakar, Utsman atau Rasulullah melihat Quran kita, kok ada titik-titik harokat? Apa ini? Ada kembangannya ini. Apa ini? Ya memang mereka hidup di generasi yang polos-polosan. Mereka hidup di generasi yang polos-polosan. Yang ingin Habib sampaikan, proses. Semua itu proses. Quran yang berada di tangan kita sekarang bisa seperti sekarang itu. Ada kembangan-kembangan. Oh, proses, Bu. Lah ini masih ngomong titik toh, ngomong kembang. Ini loh masih ngomong titik. Yang asalnya polosan sekarang baru ada titik di masa Ali. 30 tahun setelah sepeninggal Rasulullah. Urusan titik itu butuh waktu 30 tahun, Bu, apalagi kembang. Masa Ali diberikan titik. Di masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, generasi dinasti Bani Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah baru memberikan harokat fathah, kasroh, dhammah, fathatan, dhammatan, fathatan, kasratan, dhammatan, kemudian ada tasydid, kemudian ada sukun. Wah, ini di masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, 1 abad lebih setelahnya. Bu, kenapa ada penambahan seperti ini? Karena yang sudah dikasih titik ini ternyata muncul generasi selanjutnya yang sulit. Asalnya polosan nih, gundul, polos, kemudian ada yang nggak bisa dikasih alat bantu di titik. Lo generasi berikutnya ada lagi sudah ada titiknya nggak bisa, terpaksa dikasih harokat. Orang dulu polos tanpa titik, tanpa harokat, lancar. Generasi berikutnya dikasih titik supaya lancar. Generasi berikutnya lagi kasih titik, kasih harokat supaya lancar. Generasi sekarang sudah titik, sudah harokat, tidak lancar-lancar. Kita ini sebenarnya tambah pinter apa enggak sih dulunya? Kita ini tambah pinter apa tambah kebling ya sebenarnya? Ya Allah. Belum lagi zaman sekarang sudah ada Al-Quran warna-warni ya, merah, kuning, biru. Kenapa? Untuk menandai. Nandai apa? Panjang pendek. Tandai panjang pendek. Ya. Tapi itu kalau sulit, kalau kita yang sudah Kesulitan. bisa itu untuk tanda aja. Kesulitan. Bagi mereka yang tidak belajar tajwid berarti. Yang tidak belajar tajwid pakai warna. Itu tambah pinter. Dulu panjang gitu ya. Itu berarti tambah pinter atau tambah? Itu kalau sampai terjadi dengan warna-warna itu, generasi warna-warna, berarti kita kehilangan ilmu tajwid. Kalau nggak ada warnanya berarti nggak bisa baca dengan benar. Ya faktanya begitu. Kan patokannya warna. Nah kalau kemudian kita warna, ini hijau lah, biru langit atau biru daun ini? Ini biru langit atau biru daun? Keliru. Kalau sampai itu terjadi, generasi kita dengan warna, kita kehilangan ilmu tajwid.
Tidak belajar nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Idhar ya. Ada idhar, ada ikhfa, ada bla 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 ya. Iqlab, ada apa lagi? Idgham bi gunna, idgham bila gunna. Kalau sampai warna-warni berarti kita akan kehilangan ilmu tajwid. Bu belajar tajwid enggak, Bu? Ibu belajar tajwid enggak? Ya. Anak-anak kita? Belajar. Anak kita masih belajar? Alhamdulillah. Bunda, ini sampai Khulafaur Rasyidin masa Ali bin Abi Thalib ngasih titik. Nanti Khalil bin Ahmad mengasih harakat. Yang ingin Habib sampaikan, proses. Semuanya berproses, bukan tiba-tiba semua serak sempurna jadi satu. No, proses yang melibatkan para sahabat, melibatkan para alim ulama, melibatkan para imam. Kita generasi sekarang tinggal jadi doang. Quran udah jadi, hadis sudah. Ini belum ngomong hadis kan? Ini ngomong Quran kan? Belum hadis loh, Bu. Hadis bagaimana? Ayo. Hadis bagaimana? Hadis bagaimana? Belum pernah diajari hadis. Ya wis, pertemuan yang akan datang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Oh, kontrolan anak kono ya bukan? Ya bukan. Oke, kajian kita masih proses dan proses. Monggo Bunda yang angkat tangan. Terus jadi angkat tangan apa enggak? Proses dan proses. Wallahu taala alam bissawab. Pangapunten ingkang kathah, kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.